Tidak semua manusia dilahirkan dengan garis nasib yang sama. Dalam primbon Jawa kuno, kelahiran bukan sekadar tanggal dan hari, melainkan kode takdir yang membawa beban, ujian, sekaligus anugerah tersembunyi. Salah satu weton yang paling sering dibicarakan, diperdebatkan, bahkan ditakuti adalah weton Pahing. Sejak zaman leluhur, Pahing sudah dianggap sebagai weton berenergi besar, bukan energi biasa, melainkan energi panas, tajam, dan berat. Energi yang jika tidak kuat menanggungnya, hidup akan terasa penuh tekanan. Namun jika sang pemilik mampu bertahan, takdir besar akan terbuka perlahan. Primbon menyebut Pahing sebagai weton dengan beban awal kehidupan yang berat. Banyak orang Pahing sejak kecil sudah merasakan hidup yang tidak ringan. Ekonomi keluarga pas-pasan. Sering disalahpahami. Jalan hidup terasa lebih terjal dibanding orang lain. Usaha keras, tapi hasil lambat datang. Bukan karena mereka kurang beruntung. Justru sebaliknya. Dalam naskah primbon kuno tertulis, Pahing iku weton kang ngemot abot, nanging nyimpen kamulian gedhe. Pahing adalah weton yang membawa beban berat, namun menyimpan kemuliaan besar. Artinya, penderitaan awal bukan hukuman, melainkan penempaan. Mengapa Pahing disebut weton istimewa? Karena Pahing dipercaya sebagai weton yang dititipi jalur rezeki besar, namun tidak diberikan secara cuma-cuma. Rezeki Pahing harus ditebus dengan kesabaran panjang, mental baja, keikhlasan saat kehilangan, dan keteguhan saat diremehkan. Orang Pahing sering merasa hidupnya aneh. Saat orang lain melaju, dia tertahan. Saat orang lain bersinar, dia berada di balik bayangan. Namun primbon justru menyebut fase ini sebagai masa pengumpulan energi. Seperti bara api yang tertutup abu, Pahing tidak langsung menyala terang. Tapi ketika waktunya tiba, ledakannya mengejutkan. Tak heran jika banyak orang Pahing baru sukses di usia matang, baru kaya setelah jatuh berkali-kali, baru dihormati setelah diremehkan. Inilah yang membuat Pahing disebut sebagai weton takdir kaya tertunda. Primbon juga menyebut bahwa Pahing memiliki hubungan kuat dengan energi rezeki duniawi. Bukan rezeki kecil, melainkan rezeki besar yang datang sekaligus, mengubah arah hidup dalam waktu singkat. Namun ingat, tidak semua Pahing berhasil membuka gerbang takdirnya. Banyak yang menyerah di tengah jalan. Banyak yang patah sebelum waktunya. Karena itu, bab ini adalah pembuka gerbang. Gerbang yang memisahkan antara Pahing yang hanya bertahan hidup dan Pahing yang benar-benar menjalani takdir besarnya. Jika kamu lahir di weton Pahing, atau memiliki orang terdekat dengan weton ini, pahamilah satu hal penting. Hidup beratmu bukan tanpa alasan. Primbon percaya, semakin berat awalnya, semakin besar akhir ceritanya. Dalam primbon Jawa, weton Pahing tidak pernah digolongkan sebagai weton biasa. Ia disebut sebagai weton berjiwa panas, bertulang kuat, dan berhati dalam. Bukan panas yang meledak-ledak, melainkan panas yang dipendam lama, lalu dilepaskan pada saat yang tepat. Orang yang lahir di weton Pahing sering tampak sederhana di luar. Bahkan tak jarang terlihat pendiam, kalem, dan tidak suka menonjolkan diri. Namun primbon menegaskan, ketenangan orang Pahing bukan kelemahan, melainkan penutup kekuatan besar. Secara karakter batin, Pahing memiliki ciri yang khas. Kuat menahan emosi, jarang mengeluh meski tertekan, tidak mudah curhat, dan lebih memilih memikul beban sendiri. Inilah sebabnya orang Pahing sering terlihat baik-baik saja, padahal di dalamnya terjadi perang batin yang berat. Primbon menyebut karakter ini sebagai ati landhep, batin kandel, lan nyimpen geni gedhe. Hati tajam, batin tebal, dan menyimpan api besar. Api inilah yang menjadi sumber aura Pahing. Aura orang Pahing sangat kuat, bahkan sering bekerja tanpa disadari. Mereka bisa membuat orang lain segan tanpa bicara banyak,
menarik perhatian tanpa pamer, memancing rasa iri tanpa berniat menyakiti. Banyak orang Pahing heran, mengapa mereka sering dibenci tanpa sebab jelas, disalahpahami, dijadikan sasaran omongan padahal merasa tidak berbuat apa-apa. Primbon menjelaskan hal ini sebagai benturan aura. Aura Pahing yang kuat sering mengganggu batin orang lain yang rapuh. Bukan karena Pahing jahat, tapi karena energinya terlalu dominan. Lebih dalam lagi, Pahing dipercaya memiliki daya pengaruh gaib alami. Ucapan orang Pahing, meski singkat, sering kena. Keputusan mereka, meski terlambat, sering tepat. Intuisi mereka, meski tak rasional, sering terbukti benar. Namun kekuatan ini memiliki harga. Karakter Pahing membuat mereka sering memendam masalah terlalu lama, menahan sakit hati tanpa berbagi. Terlihat kuat padahal hampir runtuh. Jika orang Pahing tidak memahami jiwanya sendiri, energi besar ini bisa berubah menjadi tekanan batin, kemarahan terpendam, dan kegagalan berulang. Karena itulah, banyak Pahing yang hidupnya terasa berat meski berbakat. Primbon menegaskan satu hal penting. Pahing tidak boleh membohongi dirinya sendiri. Sekali orang Pahing melawan suara batinnya, hidup akan terasa seret. Namun ketika ia berani jujur pada isi hatinya, aura rezeki mulai bergerak. Inilah rahasia besar weton Pahing. Kekuatan terbesar mereka ada di dalam, bukan di luar. Saat karakter ini matang, orang Pahing berubah menjadi sosok yang berwibawa tanpa memaksa, berpengaruh tanpa mengancam, dan dihormati tanpa meminta. Inilah fondasi awal mengapa Pahing disebut sebagai calon pemilik rezeki besar. Dalam Primbon Jawa, jalan hidup weton Pahing hampir tidak pernah digambarkan lurus. Jika hidup adalah sebuah perjalanan, maka Pahing adalah mereka yang dipaksa melewati jalan terjal, gelap, dan penuh luka, sebelum akhirnya melihat cahaya besar di ujungnya. Orang Pahing sering merasa hidupnya terlambat. Saat teman sebayanya sudah mapan, ia masih berjuang. Saat orang lain mulai menikmati hasil, Pahing justru jatuh untuk kesekian kali. Primbon menyebut fase ini sebagai laku ngisor sadurung munggah dur. Jalan di bawah sebelum naik tinggi. Hidup Pahing dipenuhi pola yang berulang. Membangun dengan susah payah, hampir berhasil, lalu runtuh di saat terakhir. Banyak Pahing mengalami kegagalan yang tidak wajar. Usaha jatuh bukan karena malas. Karir hancur bukan karena bodoh. Kepercayaan rusak bukan karena salah besar. Seolah ada kekuatan yang sengaja menekan, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan batin. Inilah yang membuat mental Pahing berbeda. Mereka terbiasa. Kecewa tapi tetap berdiri. Sakit tapi tetap jalan. Kehilangan tapi tetap bertahan. Primbon menyebut penderitaan ini sebagai tumbal takdir. Bukan tumbal mistis, melainkan penggugur sifat rapuh sebelum rezeki besar turun. Karena Primbon percaya, rezeki besar tidak boleh jatuh ke tangan yang mudah patah. Maka Pahing ditempa dengan jatuh yang dalam. Semakin besar potensi rezekinya, semakin keras tekanannya. Ada fase dalam hidup Pahing di mana ia merasa sendirian, tidak dipahami, dan mulai meragukan dirinya sendiri. Inilah fase paling berbahaya. Banyak Pahing berhenti di sini. Mereka memilih hidup biasa, aman, tapi menutup takdir besarnya. Namun bagi Pahing yang bertahan, Primbon mencatat satu momen penting, titik balik mendadak. Titik ini sering datang tanpa tanda. Peluang muncul dari arah tak terduga. Orang asing membawa jalan. Keputusan nekat justru membuka pintu besar. Dalam waktu singkat, hidup Pahing bisa berubah drastis. Yang dulu diremehkan, tiba-tiba diperhitungkan. Yang dulu jatuh, kini melesat. Primbon menyebut fase ini munggah tanpa tangga, naik tanpa anak tangga. Inilah lonjakan tajam khas weton Pahing. Bukan naik perlahan,
tapi melonjak. Namun ingat, lonjakan ini hanya terjadi setelah Pahing benar-benar ikhlas dengan luka masa lalu, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan berani mengambil keputusan hidupnya sendiri. Karena sesungguhnya, jalan hidup Pahing bukan ditakdirkan mudah, melainkan ditakdirkan besar. Dalam primbon Jawa, ada satu ciri paling menonjol dari weton Pahing yang tidak dimiliki weton lain. Rezekinya tidak mengikuti pola umum. Jika weton lain kaya karena jalur rapi, perlahan, dan terencana, maka Pahing justru sebaliknya. Rezeki orang Pahing sering datang tidak logis, tidak disangka, dan seringkali muncul saat kondisi paling sempit. Primbon menyebutnya sebagai rezeki sing teka amarga daya tarik, dudu amarga panjaluk. Rezeki yang datang karena daya tarik, bukan karena permintaan. Artinya, orang Pahing tidak ditakdirkan untuk mengejar uang dengan membabi buta. Justru ketika ia terlalu memaksa, rezeki terasa menjauh. Namun ketika ia fokus pada jalan hidupnya, uang datang sendiri. Inilah yang disebut sebagai magnet rezeki Pahing. Orang Pahing sering mengalami fenomena aneh. Peluang datang dari orang yang baru dikenal. Pintu terbuka saat semua jalan tertutup. Rezeki muncul setelah keputusan nekat. Uang datang justru saat sudah pasrah. Primbon menjelaskan, aura Pahing memiliki sifat menarik aliran energi duniawi. Namun energi ini sensitif. Ia hanya aktif saat batin Pahing berada dalam kondisi tertentu. Jujur pada dirinya sendiri. Tidak memaksakan ambisi. Dan tidak menipu hati nurani. Saat batin selaras, aura rezeki Pahing bekerja otomatis. Karena itulah banyak Pahing kaya lewat jalur yang tidak umum. Usaha yang dianggap aneh, bidang yang diremehkan orang, keputusan yang ditertawakan di awal. Namun hasil akhirnya membuat banyak orang terdiam. Primbon bahkan menyebut, Pahing iku suginalika wong lia ora weruh dalane. Pahing menjadi kaya lewat jalan yang tidak dilihat orang lain. Menariknya, rezeki Pahing sering datang sekaligus. Bukan menetes, tapi mengalir deras. Bukan sedikit demi sedikit, tapi melonjak. Namun disinilah ujian terbesar dimulai. Karena ketika rezeki besar datang mendadak, banyak Pahing yang kaget, kehilangan kendali, menjadi sombong, atau melupakan akar hidupnya. Primbon mengingatkan, rezeki Pahing bisa mengangkat sangat tinggi, tapi juga bisa menjatuhkan sangat dalam. Jika Pahing tetap rendah hati, rezekinya stabil dan bertambah. Jika Pahing lupa diri, magnet itu melemah perlahan. Itulah sebabnya, orang Pahing yang benar-benar kaya sering terlihat. Tidak banyak bicara, tidak pamer, dan hidupnya tetap sederhana meski mampu. Mereka paham satu hal penting, magnet rezeki bekerja saat hati bersih, bukan saat ego membesar. Bab ini menegaskan satu kebenaran Primbon, weton Pahing bukan sekadar pembawa rezeki, melainkan penjaga keseimbangan antara harta dan batin. Dalam Primbon Jawa, weton Pahing bukan hanya dikenal sebagai pembawa rezeki besar, tetapi juga sebagai weton dengan pantangan paling berat. Alasannya sederhana namun serius. Semakin besar potensi, semakin keras penjaga takdirnya. Banyak orang Pahing heran, mengapa setelah rezeki mulai naik, hidup justru terasa goyah. Usaha mendadak seret, hubungan rusak, hati tidak tenang. Primbon menyebut kondisi ini sebagai gerbang kabuka, nanging salah melaku. Gerbang sudah terbuka, tetapi salah melangkah. Pantangan terbesar weton Pahing bukan soal ritual rumit, melainkan sikap batin. Pantangan pertama, merendahkan orang kecil. Orang Pahing haram hukumnya meremehkan orang yang lebih lemah. Karena menurut Primbon, jalur rezeki Pahing justru sering melewati tangan orang kecil. Sekali Pahing sombong, rezeki tidak langsung hilang, namun pelan-pelan dipersempit. Pantangan kedua, lupa diri saat naik. Rezeki Pahing sering datang mendadak. Inilah ujian paling berbahaya.
Primbon mengingatkan. Sing munggah mendadak, gampang kesandung. Pahing yang lupa akar hidupnya akan mengalami kejatuhan cepat, konflik mendadak, dan hilangnya kepercayaan orang. Pantangan ketiga, mengkhianati kepercayaan. Orang pahing sering dipercaya memegang amanah besar. Sekali amanah itu dikhianati, jalur rezeki bisa tertutup lama. Bukan karena hukuman, melainkan karena aura pahing menjadi retak. Pantangan keempat, melawan suara batin. Ini pantangan paling sakral. Primbon menegaskan, rezeki pahing hidup di dalam batinnya sendiri. Jika pahing memaksakan jalan yang tidak diyakini, mengabaikan intuisi, hidup demi gengsi, maka magnet rezekinya melemah. Kunci aktivasi rezeki pahing. Setelah pantangan, Primbon memberikan kunci pembuka. Kunci pertama, ikhlas saat kehilangan. Setiap kehilangan dalam hidup pahing bukan musibah, melainkan ruang kosong untuk rezeki baru. Kunci kedua, konsisten pada satu jalan. Pahing tidak cocok lompat-lompat tujuan. Saat fokus, rezekinya menguat cepat. Kunci ketiga, berani mengambil keputusan besar. Rezeki besar pahing tidak datang dari zona aman. Ia datang saat pahing berani memilih, meski sendirian. Kunci keempat, menjaga hati tetap rendah. Semakin rendah hati pahing, semakin kuat daya tarik rezekinya. Primbon menutup bab ini dengan pesan keras. Pahing bisa sugih tanpa wates, nanging uga bisa kosong tanpa sisa. Semua tergantung bagaimana ia menjaga langkahnya sendiri. Dalam Primbon Jawa, tidak ada weton yang disebut paling beruntung tanpa syarat. Yang ada hanyalah weton dengan potensi besar, dan pahing berada di jajaran paling atas. Namun Primbon juga jujur menyampaikan satu hal yang sering diabaikan. Potensi besar selalu berdampingan dengan risiko besar. Weton pahing adalah gambaran manusia yang lahir membawa beban takdir. Sejak awal hidupnya, ia diuji bukan untuk dijatuhkan, melainkan untuk dipilah. Dipilah antara yang kuat dan yang menyerah. Antara yang setia pada jalannya dan yang tergoda jalan pintas. Primbon menuliskan, ora kabeh sing lair pahing bakal sugih, nanging sing kuat bakal tekan kamulyan. Tidak semua yang lahir pahing akan kaya, tetapi yang kuat akan mencapai kemuliaan. Inilah inti bab 6. Bukan janji kosong tentang kekayaan, melainkan peringatan terakhir tentang pilihan hidup. Orang pahing sering berada di persimpangan. Antara bertahan atau berhenti. Antara mengikuti suara batin atau gengsi. Antara rendah hati atau terlena oleh pujian. Di titik inilah takdir bercabang. Pahing yang memilih jalan aman, menutup intuisi, dan takut mengambil risiko, akan hidup cukup, namun tidak pernah menyentuh potensi aslinya. Sebaliknya, pahing yang berani, menerima masa lalu tanpa dendam. Berdamai dengan luka, dan melangkah dengan kesadaran penuh, akan mengalami satu fase yang disebut Primbon sebagai bukane lawang gede, terbukanya pintu besar. Di fase ini, hidup pahing tidak lagi sama. Bukan hanya soal uang, tetapi dihormati tanpa diminta, didengar tanpa memaksa, dipercaya tanpa mencari. Inilah tanda bahwa takdir besar mulai bekerja. Namun Primbon juga mengingatkan dengan keras, takdir besar tidak datang untuk dipamerkan. Orang pahing yang benar-benar sampai di puncak justru lebih tenang, lebih diam, lebih rendah hati. Karena mereka tahu, semua ini bisa hilang jika ego kembali memimpin. Bab ini bukan penutup biasa. Ini adalah cermin. Jika kamu lahir di weton pahing, dan hidupmu terasa berat, Primbon tidak mengatakan kamu sial. Justru sebaliknya. Bisa jadi kamu belum sampai pada waktumu. Dan jika saat ini kamu sedang berada di fase naik, Primbon tidak menyuruhmu bangga. Ia menyuruhmu berhati-hati. Karena pada akhirnya, Primbon Jawa hanya memberi peta. Langkah kaki tetap milikmu sendiri. Weton pahing bisa menjadi legenda, atau sekadar cerita yang tidak pernah selesai.
Pilihan itu sepenuhnya ada di tanganmu. Jika kamu merasa kisah weton pahing ini seperti sedang menceritakan hidupmu sendiri, bisa jadi ini bukan kebetulan. Ilmu primbon tidak datang untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka kesadaran tentang jalan hidup yang sedang kamu jalani. Jika kamu ingin terus membuka rahasia weton, takdir, rezeki, dan kehidupan Jawa kuno yang jarang dibahas orang, jangan lupa tekan tombol like agar energi baiknya ikut mengalir. Share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu mereka juga sedang berada di persimpangan takdir yang sama. Dan subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia besar yang akan kita buka bersama. Perlahan, dalam, dan penuh makna. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Semoga rezekimu lancar, batinmu tenang, dan takdirmu selalu menemukan jalannya.